Halo, perkenalkan nama saya Jonathan, NPM 1970 6451 6158. Di sini saya akan menjelaskan sistem proposal yang sudah saya buat dengan kelompok saya dan akan teman saya lanjutkan. Di sini ada executive summary, yaitu tahapan analisis sistem. Sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem analisis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabung sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari sistem desain ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Perencanaan sistem. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis beberapa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem yang diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Selanjutnya sistem request. Sistem request, System Development Life Cycle atau SDLC adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya on time, spiral, rapid prototyping, incremental, build and fix, dan synchronized and stabilized. Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah, dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat 6 langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. 2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. 3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. 4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan. 5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat. Lalu ada tahap pengujian sistem. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian sistem terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang baru dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan teratur dan tidak ada bagian yang terlewati, tes dapat dilakukan menggunakan perangkat continuous integrasi seperti CodeShip. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang mudah dikembangkan, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat, merancang dan mengembangkan sistem baru, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Requirement Analysis Strategi. Tahap requirement analysis adalah tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem atau end user, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan keahliannya untuk
mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakai sehingga mendapat partisipasi yang baik. Function model. Function model merupakan suatu harapan pada awal proses perancangan produk, yang mana akan menentukan karakteristik dari suatu produk yang akan dibuat. Dalam tahapan awal, perancangan ini dilakukan perancangan dengan membuat struktur suatu fungsi secara keseluruhan atau overall function dalam sebuah kotak hitam dan membuat sub fungsi yang merupakan bagian-bagian dalam satuan kotak transparan. Use case. Use case pada tahap ini setiap proses yang ada dimodelkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan use case diagram yang diusulkan pada pembuatan e-commerce di toko Denia Donuts. Di sini ada gambar. Gambarnya ada berbagai macam. Pertama, manajer bisa membuka login. Manajer juga bisa mengecek data transaksi. Di sini juga ada admin bisa membuka login, update barang, dan mengolah data transaksi. Untuk pengunjungnya sendiri bisa melalui registrasi dulu khusus buat masuk ke aplikasi tersebut. Habis itu sudah memasuki registrasi, masuk ke login. Setelah login, cari barang, pilih barang, dan transaksi. Pada proposal sistem ini menggunakan 3 activity diagram, yaitu activity diagram admin, activity diagram manager, dan activity diagram pengunjung atau customer. Activity diagram admin. Berikut ini merupakan activity diagram admin yang telah dibuat, dapat dilihat pada gambar. Untuk pemilik usaha sendiri bisa melihat halaman depan sistem. Untuk sistemnya juga beberapa macam kami memasukkan, mulai dari login. Login bisa dari pemilik usaha bisa halaman ke depan. Setelah dari halaman depan login, setelah dari login ada beberapa macam pilihan melalui mengolah profil, mengolah produk, mengolah pengguna, mengolah metode pengiriman, mengolah metode pembayaran, dan konfigurasi. Setelah memasuki tahap sebelumnya, memasuki ke mengolah motif produk. Setelah dari situ, setelah sudah melalui pembayaran dan segala macam, langsung ke input. Dan setelah dari input ke login. Oke, saya beralih ke teman saya. Terima kasih. Review information. Elemen ini menyediakan basic information dari sebuah use case, di mana informasi yang diberikan mencakup use case name, berisikan informasi tentang nama use case yang akan didetailkan. Use case ID berisikan kode unik dari setiap use case yang ada, biasanya merupakan urutan dari use case. Importance level berisikan informasi tentang seberapa penting atau kritikal use case yang dibuat. Ada 3 tipe yang dari use case, yaitu high, middle, dan low. Importance level ditentukan dengan memberikan skala dan kriteria. Ini merupakan contoh user interface login. Ini home-nya, dan ini manage package. Sistem prototype. Pada tahap awal akan disediakan seluruh perancangan antarmuka pengguna yang ada pada sistem e-commerce ini. Perancangan antarmuka pengguna atau user interface dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem berbasis web. Rancangan antarmuka yang dibuat pada sistem e-commerce sebagai berikut. Rancangan antarmuka home, rancangan antarmuka registrasi, rancangan antarmuka informasi produk, rancangan antarmuka detail produk, rancangan antarmuka keranjang belanja sementara, rancangan antarmuka keranjang belanja proses, rancangan antarmuka daftar belanja, rancangan antarmuka profil pribadi, rancangan antarmuka data produk, rancangan antarmuka data pengguna. Rancangan antarmuka metode pengiriman, rancangan antarmuka metode pembayaran, rancangan antarmuka konfigurasi pesanan, rancangan antarmuka data pesanan, rancangan antarmuka data pesanan dengan jasa pengiriman, rancangan antarmuka data tagihan pembayaran, rancangan antarmuka laporan per bulan. Selanjutnya ada rancangan antarmuka laporan per periode, ada rancangan antarmuka grafik penjualan,
rancangan antarmuka cetak invoice, rancangan antarmuka cetak pesanan, rancangan antarmuka cetak laporan per bulan, dan rancangan antarmuka cetak laporan per periode. Selanjutnya ada acceptance testing. Software testing atau pengujian perangkat lunak merupakan tahap yang paling penting sebelum software atau perangkat lunak tersebut dirilis atau diperbarui. Kali ini kita akan membahas tentang acceptance testing yang merupakan tahap terakhir sebelum akhirnya aplikasi atau perangkat lunak akan diresmikan perilisannya atau pembaruannya. Nah, di sini ada tabel hasil pengujian aplikasi untuk customer. Yang pertama adalah registrasi member, di mana customer bisa mengisi form registrasi dan verifikasi pendaftaran lewat email. Yang kedua ada login, di mana customer bisa menginput data dari hasil registrasi, kemudian verifikasi login account, dan kemudian jika customer lupa password ada di sini. Selanjutnya ada ubah profile. Ubah profile mencantumkan dengan penampilan form ubah profile, ubah data member, verifikasi password lama, verifikasi password baru, simpan perubahan. Selanjutnya ada produk diskon, yaitu menampilkan data produk diskon. Selanjutnya ada kolom pencarian, di mana kolom pencarian menampilkan hasil dari pencarian berdasarkan produk dari kategori. Kemudian ada menu keranjang belanja. Di sini menampilkan data pembelian, mengupdate data pembelian, menghapus data pembelian. Selanjutnya ada produk, yaitu menampilkan data produk, share produk melalui Facebook. Kemudian ada form konfirmasi, di mana ini menampilkan konfirmasi pesanan, melakukan pesanan pembatalan, melakukan pembayaran konfirmasi. Kemudian ada form pengiriman, di mana customer menampilkan form pengiriman, lalu memilih alamat pengiriman. Kemudian ada logout, di mana bisa menghapus session user. Kemudian ada hasil pengujian aplikasi untuk admin. Yang pertama ada login. Isi login adalah isi data login, verifikasi login berupa password. Kemudian laporan penjualan harian, di mana dalamnya ada tampilkan data laporan penjualan harian, cari data laporan penjualan harian, print PDF data laporan penjualan harian. Kemudian ada laporan penjualan bulanan, di mana di dalamnya ada tampilan data laporan penjualan bulanan. Kemudian ada cari data laporan penjualan bulanan. Kemudian ada print PDF data laporan penjualan bulanan. Kemudian ada laporan penjualan tahunan, yaitu di mana di dalamnya berisi tampilkan data laporan penjualan tahunan, cari data laporan penjualan tahunan, kemudian ada print PDF data laporan penjualan tahunan. Dan admin juga bisa mengakses manajemen operator, di mana di dalamnya menampilkan data operator, tambah data operator, ubah data status member, dan hapus data member. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.